Ico 11 dipastikan akan menjadi ponsel pertama yang dibawa Ico ke Indonesia, spesifikasi yang dibawa Ajib. Kami bangga akhirnya dapat membawa Ico 11 ke Indonesia. Ico 11 dirancang khusus untuk menjadi revolusi flagship smartphone yang membawa pengalaman luar biasa dan performa terbaik untuk gaming yang spektakuler bagi konsumen yang melek teknologi. Ujar Praditya Putra, Senior Product Manager Ico Indonesia. Sayangnya Ico Indonesia tidak membeberkan banyak spesifikasi yang disematkan pada ponsel ini. Sub-brand Vivo ini hanya menyebutkan chipset yang bakal mengotaki ponsel jagoan perdananya di tanah air. Produsen ponsel Ico mengkonfirmasi akan meluncurkan HP gaming terbarunya Ico 11 pada 8 Desember di Indonesia, selang beberapa hari setelah peluncuran Cina. Perangkat ini akan menjadi HP pertama dengan Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang masuk Indonesia. Kami sangat bahagia dan berterima kasih akan antusiasme konsumen Indonesia terhadap brand dan produk kami beberapa bulan terakhir ini, ungkap Praditya Putra, Senior Product Manager Ico Indonesia. Ico 11 dirancang khusus untuk menjadi revolusi flagship smartphone yang membawa pengalaman luar biasa dan performa terbaik untuk gaming yang spektakuler bagi konsumen yang melek teknologi. Nah, berikut ini saya bakal hadirkan informasi terbaru mengenai spesifikasi dan harga Vivo Ico 11. Dengan kelebihan beserta kekurangannya sebagai bahan pertimbangan untuk kalian semua. Pada segmen pertama dari pembahasan mengenai spesifikasi Vivo Ico 11 kali ini, saya akan mengulas sisi desain fisik pada HP Android buatan pabrik asal Tiongkok tersebut. Bukan tanpa sebab, mengingat sektor desain di sini berperan penting dalam menarik minat konsumen, terutama dari segi tampilan fisiknya. Oleh sebab hal itu, maka tak heran bila pada spek Vivo Ico 11 kali ini pun akan dibangun dengan membawa konsep flagship, yang mana mengedepankan tampilan modern dan futuristik. Selain itu, setiap sudutnya pun dirancang dengan lekukan yang sangat smooth, sehingga memberikan kesan elegan fleksibel. Tak sampai di situ saja, bahkan Vivo Ico 11 pun juga memiliki tampilan punggung yang sangat simpel namun terkesan mewah. Apalagi dengan modul kamera utama pada Vivo Ico 11 yang begitu apik ditempatkan di sisi kiri atas dalam satu bingkai persegi panjang vertikal. Lalu pada bagian depan terlihat layar visualnya yang cukup luas berkat dimensional layarnya berukuran 6,78 inci. Dengan lubang punch hole di sisi atasnya sebagai kamera depan. Menariknya, layar pada HP Vivo Ico 11 ini dibangun dengan teknologi panel AMOLED serta berkemampuan refresh rate 144 Hz, sehingga dipastikan sanggup menjamin performa visual secara lebih jernih. Selain daripada itu, resolusi layarnya pun cukup tinggi, 1440 x 3120 pixel, atau kita sebut dengan layar 2K. Dipastikan sanggup memperlihatkan aktivitas video atau gambar HD yang sangat kuat. Bergerak ke sektor lain, kini waktunya bagi saya untuk menelaah sisi dapur pacu dari spesifikasi Vivo Ico 11. Di mana sektor dapur pacu ini memang menyimpan berbagai komponen terbaik yang sudah barang tentu bakal mampu memicu performa ponsel Android buatan Vivo ini. Seperti chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang mana diklaim sanggup menjamin performa ponsel berada pada kondisi stabil, meski digunakan untuk membuka program berat. Komputasi chip yang diusung HP Android Vivo terbaru ini juga lebih mengedepankan pada sistem teknologi yang mampu mengontrol instruksi program secara terintegrasi. Snapdragon 8 Gen 2 akan digunakan oleh smartphone termutakhir dari sejumlah merek seperti Asus ROG, OnePlus, Oppo, Redmi, Sony, Vivo, dan Xiaomi mulai akhir 2022. Snapdragon 8 Gen 2 diklaim lebih bertenaga dan efisien dibanding pendahulunya GPU Adreno di Snapdragon 8 Gen 2. Disebut Qualcomm 25% lebih bertenaga dan CPU Kryo diklaim 40% lebih efisien. Selain itu, Snapdragon 8 Gen 2 membawa sejumlah fitur baru yang akan meningkatkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna smartphone. Jika dilihat dari skor Antutunya, ponsel ini tembus sampai skor Antutu 1,2 jutaan. Dan chipset ini mampu bersaing dengan chipset terbaru Apple A16 Bionic. Di sisi lain, RAM berkapasitas 812 dan 16 GB pun turut disematkan untuk menjamin akses responsivitas performa ponsel agar jauh lebih agresif dalam menjalankan proses aktivitas multitasking. Bahkan tak lupa dua varian memori internal berkapasitas 128, 256, dan 512 GB pun juga dipastikan siap menjamin kebutuhan pengguna akan ruang penyimpanan file. Nah, untuk soal platformnya sendiri, Vivo Ico 11 akan mengandalkan OS Android 13 dengan user interface Origin OS khusus. Untuk lini Ico series dengan berbagai fitur dan menu nan sangat fungsional.
Selain itu perlu untuk diketahui pula bahwa sektor kamera dari spesifikasi Vivo Eco11 ini diklaim juga menjadi segmen yang sangat penting. Mengingat sektor kamera di sini memiliki peranan yang begitu vital sebagai salah satu fitur yang siap menjamin kebutuhan akan akses fotografinya. Di mana masing-masing lensa yang memiliki kemampuan resolusi 50 megapiksel OIS camera, 12 megapiksel telefoto dan 13 megapiksel ultrawide. Ketiganya sudah terintegrasi dengan tepat dalam satu sistem yang mampu menghasilkan potret secara lebih profesional dan berkualitas. Di sisi lain, kamera utama pada Vivo Eco11 tersebut juga telah disokong oleh kemampuan video 4K support penstabil gyro-EIS. Dengan begitu sudah pasti bakal membuat performa video bakal tampak lebih jernih dan tajam. Di samping itu, Vivo juga telah menerapkan mekanisme kamera depan 16 megapiksel, support video 1080 pixel, dan gyro-EIS. Yang mana teknologi kamera depan tersebut dipastikan akan menjamin hasil kamera selfie yang tampak begitu tajam dan jelas. Dengan teknologi dan kecanggihan pada kamera Vivo Eco11 tersebut, maka sudah barang tentu akan membuat banyak konsumen yang berminat untuk membelinya. Bergerak ke sektor lain, kini waktunya bagi saya untuk menelaah soal performa konektivitas pada spesifikasi Vivo Eco11. Yang dalam soal ini, konektivitas pada HP Android ini telah disokong oleh ragam fitur fungsional yang sangat berkaitan erat dengan aktivitas keseharian konsumen. Oleh karenanya, Vivo telah menerapkan beberapa fitur koneksi jarak dekat seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, dual stereo speaker, fingerprint in display, USB Type-C, dan USB on the go. Sayangnya Vivo Eco11 telah meniadakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset, sehingga pengguna disarankan menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Sedangkan untuk kapasitas daya baterai Vivo Eco11 sendiri diketahui mencapai 5000 mAh. Pengisi daya cepat hingga 120 watt sehingga diklaim mampu membuat ponsel cerdas ini bertahan selama 24 jam. Kini waktunya bagi saya untuk mengulas informasi terbaru mengenai bandrol atau harga Vivo Eco11 terbaru. Menurut beberapa sumber berkredibilitas memang untuk soal bandrol atau harga HP Vivo terbaru ini, kabarnya akan dibanderol cukup terjangkau untuk sekelas ponsel flagship, di mana harga Vivo Eco11 kabarnya bakal dibanderol senilai 3.699 yuan Cina, yang bila dikonversikan ke nilai rupiah maka setara 8 jutaan. Hanya saja untuk soal harga di pasar global termasuk Indonesia, sampai detik ini masih menjadi rahasia yang belum terpecahkan. Ponsel ini resmi diperkenalkan di Cina dan Malaysia pada 2 Desember 2022. Sementara buat tanggal rilis ke Indonesia dipastikan akan dirilis 8 Desember 2022 mendatang, karena sudah dikonfirmasi oleh Eco Indonesia. Yang jelas saya harap informasi mengenai harga Vivo Eco11 sekaligus spesifikasi dan fitur-fiturnya tersebut bisa menjadi referensi untuk kalian yang bersiap membelinya saat nantinya resmi meluncur ke Indonesia 8 Desember 2022.